Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Aulia dengan NPM C1C022042. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai itu akuntansi sewa. Di mana materi ini adalah materi dari mata kuliah akuntansi keuangan 3. Nah, untuk karakteristik dan jenis sewa. Nah, untuk sewa didefinisikan sebagai perjanjian antara lisi atau penyewa dengan pemberi sewa di mana lisi ini diberikan hak untuk lesor untuk menggunakan aset milik lesor pada periode yang telah disepakati. Nah, perjanjian sewa memungkinkan aset tersebut menjadi milik lisi atau dikembalikan kepada lesor pada masa akhir sewanya. Untuk keunggulan sewa itu sendiri, yang pertama adalah pendanaan 100%, di mana pembiayaan dengan mencakup 100% atas nilai aset. Sedangkan pembiayaan melalui bank biasanya hanya mencakup 80% dari nilai aset itu sendiri. Sehingga dengan pembiayaan bank, perusahaan harus mencari dana tambahan sebesar 20% agar dapat membeli aset tersebut. Dan yang kedua adalah tingkat bunga tetap. Nah, walaupun tidak menutup kemungkinan tingkat bunga sewa berfluktuatif, namun sebagian besar sewa menawarkan tingkat bunga tetap sehingga pembayaran sewa juga tetap. Yang ketiga yaitu ada perlindungan terhadap keusangan, yang dimana perjanjian sewa terkadang memberikan opsi kepada lisi untuk mengajukan kepada lesor untuk mengganti aset sewaan yang sudah usang itu atau ketinggalan teknologi dengan aset yang lebih baru. Nah, hal ini menjaminkan lesor untuk mendapatkan aset dengan kondisi yang baik dan terkini. Yang keempat yaitu adalah fleksibel. Nah, yang dimana perjanjian sewa lebih fleksibel dan tidak seketat perjanjian pinjaman pada bank sehingga lebih menjangkau banyak kalangan termasuk UKM. Dan yang kelima yaitu adalah bunga lebih rendah. Nah, bunga lebih rendah ini rata-rata tingkat bunganya pada sewa atau leasing lebih rendah dibandingkan suku bunga pinjaman pada bank. Hal ini akan menguntungkan lisi karena mendapatkan pendanaan dengan biaya yang lebih rendah. Dan yang keenam adalah keuntungan pajak. Nah, dalam keuntungan pajak ini, dalam sewa pembiayaan, penyerahan aset sewaan tidak dikenakan PPN dan lisi tidak memotong PPh 23 atas pembayaran sewa kepada lesor. Dan yang ketujuh adalah pembiayaan off balance sheet, yang dimana pembiayaan off balance sheet ini dengan menyewa memungkinkan bagi lisi untuk tidak mengakui aset dan liabilitas sewaan, yang dimana di laporan posisi keuangan pada neraca. Sehingga perusahaan dapat menghindari peningkatan leverage. Nah, sedangkan pembelian yang berasal dari pembiayaan bank, perusahaan tidak mungkin menghindari pengakuan aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis sewa berdasarkan PSAK 30 pada revisi tahun 2011, di mana sewa ini sewa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada sewa operasi atau operating leasing. Nah, yang kedua ada sewa pembiayaan atau finance leasing. Perbedaan antara keduanya yaitu adalah pada sewa pembiayaan terjadi pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset, terlepas apakah hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau tidak. Nah, sedangkan pada sewa operasi, pengalihan risiko dan manfaat tersebut tidak terjadi. Nah, kriteria sewa pembiayaan suatu transaksi yang secara substansi mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan suatu aset, biasanya memenuhi salah satu atau beberapa situasi berikut. Yang pertama yaitu adalah perjanjian sewa menyatakan adanya pengalihan kepemilikan aset kepada lisi pada masa sewa. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah lisi memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan. Nah, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Dan yang ketiga yaitu masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Nah, masa sewa itu sendiri adalah periode yang tidak dapat dibatalkannya atau dibatalkannya disepakati oleh lisi untuk menyewa suatu aset. Nah, sedangkan umur ekonomi adalah periode suatu aset secara ekonomis. Nah, yang dapat digunakan oleh satu atau lebih pengguna.
Dan untuk yang keempat yaitu pada awal sewa. Nah, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar atau atas nilai aset wajar aset sewaan. Nah, pembayaran sewa minimum adalah pembayaran selama masa sewa yang harus dibayar oleh lisi untuk yang tidak meliputi rental, biaya jasa, dan pajak yang dipungut oleh lesor. Dan yang kelima adalah aset sewaan bersifat khusus dan hanya lisi yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material. Nah, untuk analisis perjanjian sewa dalam perjanjian sewa, terdapat beberapa hal yang disepakati antara lisi dan lesor yang tertuang dalam kontrak sewa. Substansi dari perjanjian ini tidak selalu sama dengan apa yang tertera dalam kontrak, namun harus dianalisis lebih dalam. Suatu transaksi dapat saja berbentuk kontrak jual beli, namun substansinya adalah sewa. Nah, berikut ini adalah beberapa terminologi yang harus diperhatikan dalam menganalisis suatu perjanjian sewa. Yang pertama, yang dimana yaitu adalah sewa yang tidak dapat dibatalkan adalah sewa yang hanya dapat dibatalkan jika terjadinya kondisi kontingensi yang kemungkinannya sangat kecil mendapatkan persetujuan dari satu lesor atau lisi yang mengadakan perjanjian dengan lesor yang sama sewa baru atas aset yang sama atau aset setara dengan lesor yang sama. Bila ada pembayaran tambahan yang signifikan pada awal sewa oleh lisi, sehingga secara ekonomis dapat dipastikan tidak akan ada pembatalannya. Dan yang kedua adalah awal sewa adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak yang menyatakan komitmen terhadap ketentuan pokok sewanya. Nah, pada tanggal ini sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Dan untuk sewa pembiayaan mulai dihitung jumlah asetnya dan liabilitasnya yang akan diakui pada awal masa sewa tersebut. Dan untuk yang ketiga yaitu adalah awal masa sewa adalah tanggal saat lisi mulai berhak untuk menggunakan aset sewaannya. Nah, pada tanggal ini pertama kali aset dan liabilitas sewaan yaitu diakui dan selanjutnya diikuti pengakuan penghasilan atau bebannya. Awal masa sewa dapat berbeda-beda dengan awal sewaan. Dan yang keempat itu adalah masa sewa adalah periode yang tidak dapat dibatalkan di mana lisi telah menyepakati perjanjian sewa untuk menyewa aset. Selanjutnya yaitu untuk yang kelima ada pembayaran sewa minimum, yang dimana pembayaran sewa minimum ini adalah pembayaran selama masa sewa yang harus dibayar oleh lisi, yang tidak meliputi rental kontingen, biaya jasa, dan pajak yang dipungut oleh lesor. Nah, nilai sewa minimum tersebut ditambah dengan nilai residu yang dijamin atau guaranteed residual value, di mana pembayaran untuk melaksanakan opsi jika perjanjian sewa memberikan lisi opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajarnya. Dan untuk yang keenamnya yaitu rental kontingensi, di mana rental kontingensi ini adalah bagian dari pembayaran sewa yang jumlahnya tidak tetap tetapi didasarkan pada perubahan faktor tertentu di masa depan. Nah, selain perjalanan waktu, dan yang ketujuh ada nilai residu yang dijamin, yang dimana nilai residu yang dijamin ini adalah bagian dari nilai residu atas aset yang dijamin oleh lisi atau pihak terkait dengan lisi. Sementara bagi lesor, nilai residu yang dijamin adalah bagian nilai residu yang dijamin oleh lisi atau pihak ketiga yang tidak berkat dengan lesor yang secara finansial memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban atas perjanjian tersebut. Dan yang ke-8 adalah umur ekonomis. Nah, umur ekonomis ini adalah periode atas suatu aset yang diharapkan secara ekonomis dapat digunakan oleh satu atau lebih pengguna, atau jumlah produksinya, atau unit yang serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset oleh satu atau lebih pengguna. Nah,
Untuk umur ekonomis ini adalah salah satu faktor yang diperhitungkan dalam menentukan jenis sewa. Selanjutnya yaitu ada yang ke-9, umur manfaat. Yang dimana umur manfaat ini adalah estimasi periode tersisa dari manfaat ekonomis aset untuk dikonsumsi oleh entitas yang dihitung mulai dari awal sewa tanpa dibatasi oleh masa sewa itu sendiri. Nah, untuk akuntansi sewa untuk leasing ini pada sewa pembiayaan yaitu penyewa, pengakuan awal dan pengukurannya. Nah, untuk pengukuran dan pengakuan asetnya dan liabilitas pada sewa pembiayaan lisi, mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Untuk nilai aset dan liabilitas tersebut diakui pada nilai yang sama kecuali jika terdapat uang muka atas sewa, maka liabilitas diakui setelah dikurangi uang muka tersebut. Sebagai contoh, jika nilai wajar aset adalah 100 juta dan nilai kini pembayaran sewa minimumnya adalah 90 juta, maka jurnal dicatat lisi pada awal masa adalah sebagai berikut. Yang dimana jurnalnya yaitu aset sewa pembiayaan 90 juta pada debit dan liabilitas sewa pembiayaan 90 juta pada posisi kredit. Untuk tingkat diskonto nilai kini dari pembayaran bunga implisit. Nah, nilai residu aset sewaan biasanya memiliki nilai residu. Nah, nilai residu tersebut ada yang dijamin dan tidak dijamin. Jika nilai residu dijamin, maka nilai tersebut termasuk dalam pembayaran sewa minimum. Sehingga nilai aset yang diakui dapat lebih besar dibandingkan yang tidak dijamin. Nah, biaya langsung awal ini adalah biaya-biaya inkremental yang didistribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa. Nah, biaya langsung awal dikeluarkan oleh lisi ini dalam sewa pembiayaan ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Nah, selanjutnya itu laporan posisi keuangan pada neraca. Pada sewa pembiayaan, lisi mengakui aset dan liabilitas sewaan dalam laporan posisi keuangan. Nah, jika aset sewaan tersebut digunakan untuk kegiatan operasi, dapat disajikan sebagai bagian dari aset tetap, yang dimana yaitu disajikan sebesar nilai perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada bagian aset tidak lancar. Aset sewaan itu sendiri juga harus dianalisis terhadap kemungkinan penurunan nilai seperti yang diatur dalam PSAK 48 pada revisi 2010 yaitu penurunan nilai aset. Sedangkan liabilitas sewaan disajikan terpisah menurut jatuh temponya. Nah, sewa operasi pengakuan dan pengukuran ini pada pengakuan beban dan perlakuan akuntansi untuk sewa operasi sangat sederhana karena lisi hanya perlu mengakui beban atas pembayaran sewanya dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Untuk pengukuran beban pada dasarnya, nilai beban sewa diukur didasarkan jumlah pembayaran sewa yang dilakukan oleh lisi. Nah, untuk akuntansi sewa bagi lessor yaitu sewa pembiayaan pengakuan awal dan pengukurannya. Nah, pada pengakuan piutang dalam sewa pembiayaan, pada awal masa sewa lessor mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi bersih, yaitu investasi kotor yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit. Investasi kosor adalah pembayaran sewa minimum yang akan diterima lessor berdasarkan sewa pembiayaan ditambah nilai residu jika ada. Jadi, nilai piutang atau investasi bersih itu yang diakui oleh lessor pada awal masa sewa adalah sebesar nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum yang akan diterima ditambah nilai residunya jika ada. Nah, untuk sewa operasi pengakuan dan pengukurannya yaitu untuk pengakuan pendapatan sama halnya dengan lisi. Perlakuan akuntansi untuk sewa operasi bagi lessor juga sederhana karena lessor hanya perlu mengakui pendapatan atas pembayaran sewa yang diterimanya. Nah, sedangkan untuk pengukuran pendapatan nilai pada pendapatan sewa diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang diterima dari lesi. Nah, untuk sewa bagi lessor pabrikan atau dealer pabrikan atau dealer seringkali menawarkan pilihan untuk membeli atau menyewa suatu aset kepada pelanggan. Nah, sewa pembiayaan atas aset atau lessor pabrikan atau dealer memberikan dua jenis penghasilan, yaitu yang pertama
sebagai laba atau rugi yang ekuivalen dengan laba dari penjualan. Biasanya aset disewakan pada harga jumlah jual nomor setelah dikurangi potongan penjualan jika ada. Atas penghasilan ini juga, Lester mengakui pendapatan penjualan berikut. Dan yang kedua adalah penghasilan pembiayaan bunga selama masa sewa. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi akuntansi sewa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.